Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Ya, segala puji, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberi kita nikmat termasuk tawajuh kita pada malam hari ini ya, bertepatan dengan tanggal berapa sekarang nih Muharram? Tanggal 24 ya tadi. Tanggal 24 kalau nggak salah. Eh kita banyak mengucapkan syukur atas nikmat yang telah Allah berikan, terutama syukur atas nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat serta salam tercurah limpah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Salam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya baik di Amin. dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, pada malam hari ini kita akan menjelaskan teknis tentang riyadhah waqiyah. Mungkin sebagian dari jamaah di sini sudah pernah mengikuti riyadhah waqiyah. Jadi riyadhah waqiyah itu eh, kita membaca hijab surat. Adapun tata caranya sebentar ya. Waqiyah, waqiyah. Di file saya bentar. Waqiyah. Sebentar ya. Saya coba ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas hijab waqiah, tentu sebagai penguat iman, saya ingin mendengar penuturan daripada yang sudah riyadhah waqiah, utamanya seperti Yoko, Makmur, Rendra, Kang Fian, Kang Giri, Kang Indra, dan semuanya yang hadir pada malam ini yang sudah pernah riyadhah hijab waqiah. Ya, mulai dari Yoko dulu lah. Pengalaman ketika Riyadhah Waqiah pada beberapa kali ya. Kita sudah melaksanakan ini selama 2 kali ya, 2 tahun ya. Iya. Tahun pertama 2023, 2024. Sekarang 2025. Boleh silakan ya. Iya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Bu ya untuk kesempatan share-nya. Untuk Riyadhah Hizib Waqiah sebelumnya itu waktu kebetulan juga waktu saya pas juga pindah ke Malaysia itu Bu ya. Ke Malaysia ke Di Singapura. Singapura. Iya. Hmm. Waktu pindah ke Singapura, kebetulan waktu itu memang bukan kebetulan sih, memang saya itu nggak ada siapa-siapa di Singapura ini. Ya cuma istri dan juga keluarga istri, nggak ada connection, nggak ada siapa-siapa gitu. Jadi memang betul-betul mulai dari nol, cari kerja pun susah. Karena status saya dulu bukan PR, ya masih pendatang asing lah ibaratnya gitu ya. Hmm. Jadi ya waktu berlalu sambil riado, sambil wakiah dan yang lain-lain gitu. Alhamdulillah setelah itu, wah susah. Hmm. Terharu saya maksudnya. Iya, iya, iya. Ya From dapat, zero. iya, Ya. dipanggil, dapat kerja. Alhamdulillah waktu itu dapat kabar dari kabar gembira setelah setahun berlalu. Ya, Hizib Wakia itu betul-betul setahun dapat panggilan kerja yang pertama di Singapura. Alhamdulillah. Dan setelah itu juga dapat juga ya bisa dapat beli rumah ini Bu ya dari Hmm. Wakia Hmm. itu. Alhamdulillah. Setelah itu juga nggak lama dapat kabar istri juga mengandung anak yang kedua juga waktu itu, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Jadi ya bertubi-tubi juga gitu dapat berkah dari Riyadhah Hizib Waqiah dan yang lain-lainnya juga gitu. Ya Alhamdulillah. Ya itu sih di luar dari itu seperti dapat ya selama Riyadhah dapat
saya tuh alhamdulillah selama hizib Riyadhah Waqiyah itu Bu ya, banyak kali keluar yang namanya yang Meraga Sukma itu ya dari hizib Waqiyah itu Bu ya. Gitu. Hmm, Nah, tapi itu ya, itu mah di luar inilah. Ya Alhamdulillah iya, itu rezeki juga, Allah kasih rezeki juga gitu juga ya. dari Hizib Wakiyah. Karena dari penjelasan yang Buya kasih kan, Hizib Wakiyah itu kan memperbesar wadah energi. Betul. Gitu ya, dari Hizib Wakiyah itu yang saya masih ingat dari dulu, Buya bilang itu. Yang selainnya itu ya dimudahkan juga Bu ya dalam urusan, dalam pekerjaan gitu. Alhamdulillah. Tapi yang nggak habis pikirnya itu ya dari Hizib Wakiyah itu bisa seperti yang Buya pernah bilang Hmm, ditemuin ke Habib Nuh, iya, ditemukan dengan Sultan Iskandar dan yang lain-lain gitu. Masya Allah. Ya untuk kawan-kawan yang lain gitu, kalau misalkan Riyadhah, ya semoga bisa sama-sama istiqomah. amin, Karena amin. memang ya berat sih, ya istiqomah itu berat. Ya yang mudah itu istirahat. Gitu. Iya, Ya betul. semoga bisa Bisa. sama-sama istiqomah Insya gitu. Allah. Amin. Ada Amin. yang miss kayaknya ya kok Apa tuh Bu ya? pergi ke Baitul Haram. Oh iya, Masya Allah. Itu juga, wah itu di luar nurul itu. Bisa pergi umroh gitu. Sekeluarga, Berapa? bukan sendiri. Sekeluarga. Keluarga 4 orang. Dan itu tuh gratis. Seorangnya itu memang betul-betul ngasih. Subhanallah itu memang di luar Nurul. di luar nurul. 4 orang Alhamdulillah. itu dibiayain langsung gratis. Nggak ngeluarin biaya speser pun dari mulai hotel, flight, semuanya. Masya Allah. Itu luar biasa. Ya, Alhamdulillah. Ya, Masya Alhamdulillah. Allah. Yang pasti mah nggak tersebut. Itu baru event-event yang katakanlah Iya, lumayan bisa kita ingat ya. iya Bu ya. Karena rasanya hal yang bisa dikatakan mustahil lah ya. Iya, Gitu loh. Tapi Allah wujudkan itu. betul. Dan itu kalau dinilai secara, mohon maaf, secara nominal kan nggak terbatas itu. Dan yang paling utama adalah apalagi ketika orang mendatangi Baitul Haram itu bukan masalah Anda punya uang nggak punya uang, Betul Bu ya. hanya itu panggilan. Ya, Masya- Alhamdulillah. Alham- Barakallah ya. Udah Alhamdulillah. ngerasain Siap Bu ya, udah. sampai sekarang masih istiqomah. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih istiqomah dan masih Alhamdulillah udah dikenalkan dengan Hizib Waqiah Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Makasih yok. Ada lagi yok? Ya mungkin itu aja Bu ya. Ya masih Itu aja satu ya. lagi. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu ya. Silakan Ya, ya. Alhamdulillah ya kok. Dan memang Masya Allah entah kenapa waktu itu sebelum dapat rumah Yoko ke sini ya Iya ke betul. Indonesia. Ya. Dan entah kenapa saya punya keyakinan saya bakal dapat hajatnya utamanya waktu itu memang rumah buat tempat tinggal. Izin Allah setahun persis Ya. beres kok ya dapat Ya. rumah. Betul. Tahun kemarin umroh berempat. Nah, Ya. dengan orang tua. Bukan kalau bukan Allah yang menggerakkan seluruh makhluk ya nggak akan terwujud semua. Gitu ya. Subhanallah. Lanjut, akhirnya Makmun gimana, Mun? Hmm, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk waktunya, Buya, hmm, Mas Roko dan semuanya. Eh se Hijib Waqiah itu, kalau nggak salah saya masih di Kalideres ya dulu tuh. Mm, iya, Nah, kayaknya pernah dulu kita bertiga yok ya sama Yalip ya, Ya. yang dibagi tiga itu yang kita Ya. berapa malam ya? 3 malam apa ya? Ya betul. Habis kebiasaan itu. Ya. Kelengar juga sih 41 dibagi 3 orang. Tapi alhamdulillah saat itu mudawamah gitu kan. Tahun berapa yok ya? Lupa ya. Udah lama banget ya. Lupa itu. Heeh. Mm-mm. Eh, Alhamdulillah saat itu mudawamah dan ada perbaikan dalam segi hal apa namanya rezeki ya yang Allah berikan. Saya dari staff
di di Jakarta waktu itu ada penawaran dan alhamdulillah terima sebagai manajer HRD dan GA di suatu perusahaan Jepang di Serang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian eh, ya habis itu ada saya akhirnya resign. Alhamdulillah Allah lancarkan rezeki, kemudian membuat mendaftar sebagai agen ekspedisi Apinya Express. Dari situ eh, alhamdulillah Allah benar-benar membantu jalan banget yang namanya awam banget dari ekspedisi ya. Allah bukakan pintu rezeki itu yang tidak diduga-duga gitu. Banyak yang datang sendiri, menawarkan kerjasama gitu. Sampai penjual-penjual besar itu ngedeket gitu kan. Alhamdulillah tahun 2024 Allah invite atau mengundang saya sama istri ke eh, Baitul Mekah Insya Allah. umroh alhamdulillah sama istri. Saat itu juga sama Abuya, istri dan mertua tahun 2024. Itu sih yang paling apa sih namanya luar biasa ya, yang tidak pernah dibayangkan gitu. Istri pengen beli mobil, alhamdulillah kebeli gitu. Alhamdulillah nggak ya, kita mah yang biasa aja lah gitu. Yang penting nggak nyicil gitu. Alhamdulillah beli cash gitu meskipun second. Alhamdulillah ada kendaraan. Kemudian ya sampai sekarang alhamdulillah sehat walafiat ya. Itu yang paling penting dan masih bisa bermuajahah tiap minggu ke tempat Abuya sama jamaah-jamaah yang sudah tiap minggu ngaji gitu. Itu ya kurang lebih itu sih ya Buya yang bisa di-share. Ya, Mungkin banyak makasih. banyak yang miss juga ya, lupa saya banyak banget soalnya Pasti, tidak terhitung. Tidak terhitung ya namanya apa namanya kita selalu bersyukur sama Allah ditambah dengan hiji waqiah itu tidak bisa digambarkan atau diungkapkan dengan kata-kata gitu. Kurang lebih itu Bu ya. Makasih banyak pasti. udah pembelajarannya dan bimbingannya selama ini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Boleh Kang Rengga. Kang Rengga. Ya, Bu ya. Tuh, nggak ada gambarnya. Nah, Assalamualaikum, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau saya yang berkesan itu pada waktu tahun 2018, Bu ya. Kita kan Riyadhul Zipwak ya, kalau nggak salah 1 tahun tuh, Bu ya. Iya, Eh, betul. ya, itu kan ya agak berkesan sekali. Mau nikah, nggak ada Nah, uang. terus? Cuma 500.000 tuh, Bu ya sisanya Oh tuh, Bu gitu ya. ya. Ya, Terus? kan Riyadhah terus bulan 6 kalau nggak salah. Nggak tahu tiba-tiba itu Alhamdulillah Bu ya walaupun sama-sama kan rezeki ya. Itu Iya, di perusahaan ada perubahan skema untuk pengajian DKI sama Kang Fian mungkin masih yang Kang Fian Bu ya. Jadi dapat lumayan banyak sih Bu ya. Langsung bisa buat gitu. nikah sih Bu ya. Woi. Alhamdulillah. Masya Allah. Terus? Ya luar biasa sih Bu ya. Udah nggak Hmm. ada apa-apa tiba-tiba ya dikasih gitu aja ini buat nikah. Hmm. Alhamdulillah. Untuk Alhamdulillah. lain-lain sepertinya terlalu banyak sih Bu ya lupa Bu ya. Cuma yang Lupa. paling besar itu sih Bu ya hajat nikah kemarin sih Bu ya. Paling Alhamdulillah berkesan lah ya. ya langsung dikasih cash Bu ya. Kontan Cash ya. langsung Iya. selesai Bu ya. Langsung selesai. Mau nikah nggak Alhamdulillah. punya duit, tinggal 500.000. Tahu-tahu ada duit buat nikah. Itu ya Iya, fix. Itulah pokoknya mah ya. Nggak iya perlu Bu ya. diucapin. Wah, Ya nah. begitu sih Bu ya. Itu aja sih Bu ya yang paling besar Ya, Bu ya langsung makasih. dikasih Ya. kontan Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Sekarang Kang Irwan, boleh Kang Irwan? Iya, Bu ya. Ya. Assalamualaikum, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Irwan gimana?
Ya, kalau saya sendiri yang cukup berkesan ya dari mulai awal ikut wakiah terus sampai 1 tahun ya dari mulai teman-teman jamaah dapat kita nggak dapat kita mulai agak ngedon frustasi terus pada Iya. akhirnya ya ya udah pasrah aja deh Ah, dan ketika pasrah yaitu tadi mulai ada peningkatan dia dan yang apa nggak terduga itu kita diberangkatkan umroh dari perusahaan di waktu 2017 Masya itu. Allah. subhanallah. Ya, jadi mulai berangkat umroh sampai 2017 berangkat umroh sampai 2021 itu ya bisa dibilang Alhamdulillah Bu ya untuk rezekinya nggak terduga itu banyak sekali Bu ya. Ya. Dari mulai peningkatan gaji, kerjaan yang santai, tapi Hmm. duitnya banyak. Wih sih, dahsyat. Subhanallah. Mantap Enak itu. tuh. Terus, Nah, terus akhirnya ya itu tadi dia jatuh lagi sekarang Bu ya. Karena ya itu tadi kita agak udah agak bukan agak lalai Bu ya. nggak mudah Jadi wamah lagi gitu nggak ya. Ya. dapat peringatan Bu ya. Ya, kadang di atas kita bisa ada di bawah. Yang pada intinya begini. Alhamdulillah Kang Irwan mendapatkan kesempatan ke Baitul Haram panggilan itu sangat luar biasa. Saya ingat betul waktu itu, Mas Bambang itu nge-WA saya, Mas Irwan katanya kan. Jadi perlu diketahui bagi yang belum kenal gitu kan, Mas Irwan ini adiknya Mas Bambang. Mas Bambang sih udah ada, kalau bilang pada waktu itu kita dapatnya withdraw ya, withdraw. Jadi sedekah sekian diganti 10 kali lipat bahkan lebih, akan lebih melebihi daripada 10 kali lipat. Ada yang sampai ratusan kali lipat banyak. Nah, waktu itu Mas Bambang sampaikan, Mas Irwan tuh katanya belum dapat dapat udah 2 bulan waktu itu kalau nggak salah Mas Irwan ya, dua Iya bulan betul Bu ya. belum ada perkembangan. Saya ingat betul karena sampai Mas Irwan menceritakan waktu itu kita gathering 2018 di sini ya, Iya Bu ya. saya berurai air mata bagaimana Mas Irwan cukup sabar, tabah ketika yang lain sudah cerita pada withdraw gitu, bahasa kasarnya gitu withdraw ya, sudah pada cair lah. Cair belum? Oh, pada diupdate tuh. Oh, alhamdulillah cair 10 kali lipat lebih. Pokoknya ceritanya pencairan uang aja. Pokoknya mah ini penggandaan uang syar'i aja. Sedekah 100 dapat 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 80 juta, ada yang sedekah 400 800 juta, ada cerita proyeknya dan bagai nggak terhitung lah. Yang dapat undian dapat motor tiba-tiba. Ya minimal kipas angin juga alhamdulillah ya. Kipas, motor, dapat motor lagi. Ya, ada yang dapat rumah dan sebagainya. Nah, Mas Irwan ini sabar. Udahlah, saya mau pasrah aja segimana Allah. Nah, ketika pasrah itu, maka Mas Irwan pada waktu itu dihadiahkan oleh Allah umroh. Dan itu tanpa aba-aba ya Mas Irwan ya kalau nggak salah ya. Iya Bu Karena ya. perusahaan tuh sepertinya ingin memberangkatkan orang lain kalau nggak salah. Iya Cuman betul Bu ya. yang diberangkatkan ya Mas Irwan. Gitu. Rezeki ya. Subhanallah. Udah umroh dikasih uang saku ya Mas Irwan ya. Iya Bu ya. Benar Wih, Bu ya. iya katanya subhanallah. Itu mah. Jadi sebetulnya pada withdraw itu kalah Mas Irwan semuanya. Kategorinya baru puluhan, ini udah ratusan. Hmm. Waktu itu kita buka sedekah itu 300.000 ya Mas Irwan ya. Dapat umroh Iya itu ya kira-kira umroh sama ini ya 30 lebih lah ya Mas Irwan. iya Umrohnya berapa, betul Bu uang ya. sakunya berapa.
30, 35 itu berapa kali lipat tuh dari 300? Belum dengan pekerjaan yang alhamdulillah semakin membaik pada saat itu. Cuman memang kan kita riadoh itu setahun beres, kasih jeda lagi dengan pembelajaran yang lainnya gitu kan. Nah sekarang 2024 sudah beres, yang lalu banyak juga, dan alhamdulillah yang 2024 itu banyak yang izin Allah, hadiahnya berupa umroh, termasuk Yoko, termasuk saya jadi kasih hadiah alhamdulillah, masih kebagian umroh. Ada guru kita, orang tua kita, mama saya yang di BSD juga dapat alhamdulillah, dan beberapa orang lainnya yang menyampaikan kepada saya, termasuk ada orang yang 1.200.000 jadi 1,2 miliar, ada tuh kemarin, cuman Oh, nggak aktif di grup kita. Dari 1,2 hasilnya 1,2 miliar, ya itu rezeki ya Allah yang nentuin. Itu kali berapa itu? Kali 100 juga 1,2 juta, kali 100 berapa itu? 20. Baru 120 juta, 100 kali 10, 20 juta. 100 kali lipat ya. Iya, Berarti ya 1,2 ditambah lebih dari 100 kali lipat kan. 1.000 ya. Iya, Bu ya. 1.000 kali lipat. 1,2 jadi 1,2 juta jadi 1,2 miliar. Subhanallah. Alhamdulillah. Cuman dia nggak tergabung di grup kita dan orangnya tidak terlalu aktif. Nah, pada intinya yang disampaikan Mas Irwan ini salah satu bukti. Jadi harus ikuti apapun yang Allah kehendaki. Kadang kalau belum apa sih, kayak teman-teman tiba-tiba nanti update, alhamdulillah nih dari 300 ada yang dapat 5 juta gitu kan. Alhamdulillah nih ada yang dari 300 ada yang sampai 12 juta. Alhamdulillah ada yang 80 juta. Alhamdulillah dari 70.000, waktu itu ada yang karena nggak punya, hanya punya uang 70.000 dapat 9 juta. Itu hitungannya nggak masuk akal semuanya. Jadi memang ini ada kosam yang memang kita minta kepada Allah sesuai dengan janji Allah, itu yang uang kita sedekahkan berlipat 10 kali lipat. Itu minimal. Sekarang kalau Kang Irwan 300 jadi 35 juta sampai 40 juta, berapa kali lipat? Ya, Mas Irwan ya. Iya, Bu ya. Belum dengan kesempatan kerja yang alhamdulillah lebih baik, dan mungkin atas dasar itu juga Mas Irwan juga ingin gabung lagi kita Ridho Waqiah ya, Mas Irwan ya. Iya, Bu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah, rizki yang berlimpah, halalan, thayyiban, mubarokan ya. Amin. Alhamdulillah. Amin. Ada lagi Mas Irwan yang ingin disampaikan? Cukup, Bu ya. Cuman Cukup itu ya. aja, Bu ya. Ya, itulah yang paling berkesan lah. Saya aja sampai netesin air mata, subhanallah. Bukan kaleng-kaleng nih, Mas Irwan. Ketabahan kesabarannya. Allah bayar kontan. Makasih Mas Irwan. Sekarang Mas Fian, udah ikut wakiah belum? Itu. 2024 sempat itu. Terus gimana? Ada kejadian apa nih di 2024? Nah, di 2024 itu saya kan sempat keputus itu, Pak ya. Ah, ah. Sempat keputus. Tapi sebelumnya keputus itu saya ada suatu saat itu benar-benar nggak ada uang sama sekali, Pak ya. Mm-mm. Sama sekali. Saya bilang sama istri saya, ini besok gimana? Nggak ada uang sama sekali ini di ATM. Saya bilang gitu. Mm-mm. Mm-mm. Istri saya bilang, udah pasang aja lah. Dengan ada lagi rezeki. Mm-mm. Nah itu Terus? paginya itu saya dikabarin, ya, alhamdulillah itu saya dapat rezeki yang lumayan lah, Bu ya. Lumayan lah ya. Ya. Lumayan. Terus Mm-mm. akhirnya sampai seterusnya itu rezeki datang terus ya, Bu ya. Datang Masya terus ngalir terus. Eh, Itu itu padahal keputus itu, Bu ya. Coba sampai istiqomah 1 tahun. Wah, nggak ah, kebayang gimana. iya, nggak kebayang rumah baru ya. Iya.
Alhamdulillah lah, bagaimanapun keadaannya, yang Alhamdulillah. keputus saja masih diberi sama Allah, karena kita berjamaah itu kuncinya, masih ke bawah-bawah gitu. Iya. Ya, jadi al barokatu bil jamaah, ya minimal ke bawah-bawah lah, ya satu satu gerbong gitu kan. Kalau kereta mah kan gitu ya Iya. Mas Fian ya, satu gerbong. Iya, tapi ya. Yang satu ketiduran, yang lain kan masih lagi pada ngaji gitu, kebagian kali di satu majelis gitu tuh ya. Alhamdulillah ya, subhanallah lah Kang Fian, pada intinya semua ngerasain ya, Iya. alhamdulillah. Kang Indra, bagaimana Kang Indra kemarin, berapa kali ikut Kang Indra tuh? Udah 3 kali ya, 2 kali? Sudah ikut mulai dari periode pertama, Bu ya. 2018 ya, 17 18 ya. Iya. Terus gimana itu pengalamannya Kang Indra pada saat Itu pada saat itu kantor lagi sepi job ya, Bu ya. Mm-mm, Jadi dari awal itu masih belum dapat project, kemudian ikut wakiah. mm-mm. Alhamdulillah itu total 1 tahun itu bisa tembus dapat 12 project. Masya Allah. Dan Mm-mm. alhamdulillahnya juga dapat bonus 3 kali gaji. Jadi pada saat itu plus gaji sendiri jadi total empat kali gaji itu apa ya. Terus ada dapat undian juga motor Vario 125 itu untuk periode yang pertama itu apa ya. Mm. Terus selanjutnya banyak sih apa ya, tapi lebih ke ini perjalanan spiritual, bertemu dengan Ya, ini dengan itu gitu kan. betul, betul. Terus yang terakhir itu juga dapat sepeda motor NMAX. Awalnya saya itu Mm-mm. nggak mau Abu ya. Ah, Saya kan pinginnya juga umroh gitu kan Abu ya. Cuma dari perusahaan biar seragam lah pakai dapat sepeda motor semua gitu kan. Cuma pada akhirnya perusahaan ingkar janji terus akhirnya diambil lagi. Tapi ya alhamdulillah Abu ya, dari dengan keterbatasan itu saya juga alhamdulillah dapat rezeki dan bisa beli cash. Tapi ya, ya grade-nya di bawahnya lah. ya, Dapat Vario 160. Ya alhamdulillah sampai sekarang dipakai buat kerja. Alhamdulillah juga kemarin barusan dapat kerja baru 10 hari ini ya. kerja. Ya, Hmm. alhamdulillah lah perjalanannya Abu ya. Ya, alhamdulillah. Kang Indra udah banyak sekali, subhanallah. Kang Indra juga rutin dulu bareng-bareng, yang pada intinya itu, bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi Allah itu sangat sayang, sangat cinta kepada hambanya yang sering memuji dan meminta kepadanya. Itu. Lain ya dengan manusia. Kalau manusia semakin sering diminta, semakin pusing itu yang dimintanya. Apa sih minta mulu kamu? Kalau Allah enggak. Itu tanda kita butuh pada Allah. Dan tanda kita betul-betul mengenal Allah. Allah lah sang maha pemberi rizki. Adapun yang ada di muka bumi ini hanya sebatas wasilah. Rizki yang sejatinya ya, idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqatiha kadhibah. Ketika pertemuan itu terjadi, waqiah itu pertemuan. Makanya disebut waqiah itu yang tak terelakkan. Dalam bahasa Inggris apa? Inevitable ya. Inevitable ya. Evitable. Inevitable. Inevitable. Emang susah bahasa Inggrisnya, kadang-kadang tulisannya berbeda, bahasanya beda. Inevitable. Something that cannot be, apa namanya? Can Dihindari, cannot cannot be avoided. 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 Ya, itu idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Ketika pertemuan itu terjadi, itu yaumul akhir. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Bukan saatnya kamu berbohong. Nggak ada lagi kamu berbohong. Lah, ini hubungannya apa surat Waqiah dengan kekayaan atau keriskian? Nah, ada kan? Nah, nanti apa
Jadi ayat-ayat selanjutnya itu bercerita tentang keadaan surga dan cerita tentang orang yang tidak apa namanya bersyukur kepada Allah ya. Golongan-golongan tiga golongan itu muqarrabin ya kan, dan orang-orang yang mendekat kepada Allah dan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Disitulah Allah menjelaskan Allah lah pemilik segala-galanya. Jadi artinya idza waqatil waqiah itu sebuah perjumpaan kita dengan Allah. Gitu. Ya, Kang Indra, terima kasih sekali testimoninya. Nah, terakhir siapa? Kang Giri. Kang Giri. Kang Giri mana nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagi istirahat, Kang Giri udah ini. Ya, gimana Kang Biasa Giri? habis aktivitas. Ya kalau testimoni Wakia itu baru ngikut sekali kalau nggak salah saya. 2024 ya? 2024 ya. Ya. Cuman alhamdulillah dipermudah mencari rezeki, pekerjaan juga gampang gitu, Hmm. lancar. Sampai sekarang masih kerjanya nggak susah-susah, jadi Hmm. banyakan standby-nya, banyak duduknya daripada kerjanya gitu ya. Sombong amat sih. Jadi kalau dalam keadaan produksi lancar ya saya udah duduk-duduk aja udah gitu, Iya, tinggal iya, mantau iya. aja gitu sampai sekarang. Jadi kalau ada masalah baru yang kira-kira berat baru saya Urgent ikut. gitu ya. Hmm. Ah, saya baru ikut turun. Tapi kalau yang kecil-kecil yang masalah bisa ditangani eh, anak buah Nah, lah ah, gitu. ah, ah, ah. Jadi mereka-mereka aja lah gitu. Saya cuman sebatas tahu aja gitu. Alhamdulillah. Dan berapa kali dapat bonus tahunan Bonus. dari Oh, perusahaan. oh, Agak lumayan lah agak gitu lumayan lah. dibilang. Dua Hmm. kali gaji gitu ya. Dua kali gaji bukan gaji Oh, standar gitu, gaji oh, spesial. oh, shit. Ada Luar Ada biasa. kali. Apa aja? Ayo, tadi apa aja? ini Ayam ini tahun ya, ini katanya. tahun ini mungkin tahun depan Ayam lagi. keren. Kalau kalau kemarin turun kemarin yang pas waktu tahun kan kemarin tahun 2024 berakhir di bulan apa ya? Ya, Belum lupa lah. belum belum dapat itu Bukan. malah. Iya, Hmm. Iya, iya. Itu kalau aja nggak sih yang salah boleh. tahun yang lalu itu sebelum tahun tahun baru udah selesai deh, September. Iya, Hmm. itu aja Bu Ya, ya yang ya, alhamdulillah saya Kang Giri. kita Ada lagi Kang kasih. Giri? Ya itu aja Bu ya. Ya, Terima kasih atas bimbingannya. Allah. Ya, ah, kalau BJ gimana, J? Terus Ya sudah. belum ikutan. Ya, mudah-mudahan sehari 1.000 Bu ya. kenapa? Mudah-mudahan Ih, setelah program 1.000 sehari. kecil 1.000 mah. Alhamdulillah, insya Allah. Ya 10 kali lipat berarti kan 1.000 mah. Nyampe. Nanti kedodoran nggak? Dapat, Bisa ntar J. dibantuin Bu ya. Nanti Nah, pas Ngikutin itu. gitu. Nanti gantian loh, segiri ngomong ayam, gitu kan digituin sama Kang Giri. Ya, Alhamdulillah. Ya, demikian saya kira sudah banyak yang merasakan dan hijab wakia itu sangat luar biasa dan memang jangan para alim ulama. Walaupun kemarin ada yang berusaha untuk apa ya, eh, salah satu akademisi di perguruan tinggi menegur saya gitu. Oh nggak ada bahasa Indonesianya, doanya diartikan dong harusnya gini. Tawasulnya bukan hanya kepada mereka, tapi orang-orang yang kita sayangi dan sebagainya. Ya saya sampaikan ini nih, saya dapat ijazah ini bil ijazah wal isnad. Jadi biriwayah wa, wa. Jadi apa namanya ijazah dan sanad yang bersambung kepada Abu Yadimyati. Ya kalau memang mau dirubah silahkan dirubah sendiri, jangan sama saya.
Itulah orang-orang yang nggak mengerti. Jadi dikiranya seenaknya aja mengganti, seenaknya saja kita apa namanya untuk merubah bahkan menambah-nambahkan ya itu mah di luar daripada yang bisa saya lakukan. Saya takut kualat, saya bilang. Bahkan mempertanyakan siapa itu tadi yang dia tawasulin. Itu Bagus Bakri Sampora. Saya sampaikan itu gurunya Abu Demyati. Gitu. Ya terlepas daripada itu, ya untuk mereka yang tidak paham dan dirasa itu ada pertanyaan seperti itu, ya tinggal sampaikan seperti itu. Apabila ada yang nanya, gitu. Siapa tahu ada yang nanya juga, apa itu hijab waqiah? Udah sih ngaji-ngaji aja. Ya ngaji mah ngaji aja. Itu juga ngaji. Ngaji itu beda kelasnya gitu. Ada yang kelasnya kelas cuman ngaji doang, ya silahkan. Tapi juga ada juga yang kalau kita mendalami ada takhusus namanya. Ada khusus, bab-bab khusus. Bentar, saya coba wakilnya. Saya share, saya buka kembali untuk kita mengingat kembali apa itu hijab wakil. Sudah terlihat semuanya? Sudah muncul? Udah Bu ya. Sudah ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini Kita Bu ya. akan kenapa? Yuk, PDF kah? PDF ya. Oh belum belum ini Bu ya. Belum gue buka yuk. Belum. Masih file itu Iya. folder Masih Bu ya. Explorer. Hmm, kenapa Saya belum? klik sekali lagi. Iya, siap. Nah, ini. Ah, oh, sebentar. Saya berarti harus buka filenya dulu di saya. Ini lagi. Nah, ini. Duh, 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 duh. Hmm, aduh, umum. Nah, ini kayaknya. Kalau gini, Ya Bu ya. Oke, sudah. sudah. Ya, udah muncul. Alhamdulillah. Ya, kita ingat kembali bahwasanya Riyadhah Waqiah itu adalah dengan kita bab pembuka jalannya adalah bersedekah. Gimana kalau nggak sedekah? Ya, berarti tidak menggunakan kosam ataupun eh, apa namanya sholat asnaf. Terus gimana kalau nggak sholat asnaf? Ya jangan minta 10 kali lipat atau lebih. Terus gimana? Ya udah minta aja rezeki sama Allah. Terus masih bisa. Bisa aja. Cuman pergerakannya tidak cepat. Karena inti daripada hijab waqiah kalau ingin percepatan yaitu dengan bab sodako. Urayanya apa? Nah, pertama yang harus kita ketahui dasarnya daripada asnaf itu. Jadi asnaf itu bisa kita temui pada surat Al-Baqarah ayat 60 surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu ataupun sedekah hanyalah untuk orang fakir satu, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf. Mu'alaf itu yang baru masuk Islam ya, yang dibujuk hatinya, memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang ya, untuk di jalan Allah ya. Orang-orang yang berhutang untuk di jalan Allah dan untuk mereka yang sedang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Pengetahui lagi yang bijaksana. Jadi yang menerima hak asnaf itu ada 8 golongan ya. Yang berhak menerima zakat asnaf itu adalah fukoro. Siapa itu fukoro?
Fuqara adalah orang yang tiada harta pendapatan yang mencukupi untuknya dan keperluannya. Tidak mencukupi keluarga untuk mencukupkan nafkahnya seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Contohnya ia memerlukan 10.000 sehari tetapi hanya mampu 3.000. Itulah fukoro. Jadi dia sehari makan butuhnya berapa? 50.000 misalnya. Dia cuma dapat sepertiganya gitu. Misalnya 10.000 atau 15.000. Nah, sedangkan yang selanjutnya adalah masakin atau miskin yang mempunyai kemampuan untuk mendapatkan keperluan kehidupnya akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya. Seperti ia memerlukan 10.000 hanya mendapat 8.000. Makan dia cukup sehari itu 50.000. Untuk makan doang loh ini ya. Makan aja, urusan makan. Makan 50.000 sehari, tapi dia cuma dapat 40.000. Berarti kan masih kurang. Jadi ada mungkin satu kesempatan dia tidak makan. Sehari kita katakan umum secara manusia itu umum makan sehari 3 kali ya. Pagi, siang, sore, atau malam. Mungkin bisa jadi ketika malam dia tidak makan. Atau pagi dia tidak makan. Kecuali dia tidak sudah terbiasa tidak makan pagi, tidak sarapan gitu ya, itu lain hal. Terus amil, orang yang dilantik untuk memungut dan menagih uang zakat. Mu'alaf, orang yang baru memeluk agama Islam. Rikob, orang yang terbelenggu, tidak kebebasan diri. Atau budak. Hari ini budak udah nggak ada ya. Gorimin, pengutang muslim yang tidak mempunyai sumber untuk menjelaskan hutang yang diharuskan oleh syara dan para perkara asasi dan untuk dirinya tanggung jawab ke atasnya, wajib ke atasnya. Jadi yang berhutang tapi dia untuk berjuang, ya, berjuang di jalan Allah. Dan intinya begitu. Fisabilillah, orang sedang berjuang di jalan Allah, berusaha untuk melakukan aktiviti untuk menegakkan dan meninggikan agama Allah. Contoh, dia belajar. Makanya fisabilillah itu bisa dikatakan orang-orang yang sedang thalabul ilmu, ya, beasiswa untuk pelajar, misalnya gitu. Entah dia yatim kah, entah dia miskin kah, entah dia fukoro, ataupun dia memang katakanlah memang secara ini dia kurang mendapatkan rizki untuk belajarnya, gitu ya, biaya pendidikan. Selanjutnya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil biasa tuh. Orang yang musafir, yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Atau semasa memulakan perjalanan negaranya mendatangkan perjuangan yang baik kepada Islam dan umatnya atau orang Islam yang tiada perbekalan di jalan. Jadi orang visabilillah sekarang Ibnu Sabil itu ya diartikan orang yang minta-minta tapi memang betul-betul bukan profesi. Jadi sekarang kan suka ada yang keliling ke rumah-rumah tuh ya. Nah, kalau di sini sebutnya babariman, tukang minta-minta. Tapi dia bukan profesi. Kalau dia profesi itu mah dia namanya minta-minta aja gitu. Kategorinya apa? Masakin bisa jadi, fukoro bisa jadi. Tetapi yang terbaik adalah fukoro dan masakin itu bukanlah orang yang minta-minta, tetapi kita punya kewajiban. Makanya wajib. Innamas shadaqatu lil fuqara, wajib untuk fakir orang miskin. Jadi dalam ayat Al-Quran juga kalimatnya khud min amwalihim shadaqatun tuzakihim. Wahai Muhammad, ambillah dari rizki-rizki mereka sedekah atau zakat. Jadi jangan sampai kita tidak mengeluarkan zakat. Bab sedekah ini lain soalnya, tidak sama. Kalau zakat kan ada nasabnya, ya, ada tahunan. Walaupun sekarang sudah ditentukan oleh pemerintah ataupun MUI dan namanya Basnas dan sebagainya, itu adalah bisa dikenakan juga dari zakat profesi atau zakat mal atau zakat pendapatan gitu ya. Tergantung pendapatannya dari jualan juga itu bisa, zakat dari pendapatan dia bertani, zakat pendapatan dari menjual jasa juga itu ada zakat profesi atau zakat pendapatan. Nah, setelah kita ketahui berarti
golongan inilah yang berhak mendapatkan sodako atau asnaf, golongan asnaf. Ada 8 golongan. Nah, untuk bab riyadhah hijib wakiyah itu, setelah kita bersedekah, kita melakukan sholat asnaf namanya, 2 rakaat. Nah, terkait pada sedekah, jadi eh, kita lihat dulu, kalau yang dijelaskan kepada saya dari guru itu, kalimatnya gini, kamu butuh berapa? Kamu pengen uang berapa bahasanya? Wah, saya 1 miliar. Ada nggak kamu 100 juta? Karena kan hitungannya 10 kali lipat nanti ya. Nanti dijelaskan. Wah, saya nggak punya. Ada nggak kamu 10 juta? Saya nggak punya juga. Ada nggak 1 juta? Ada, keluarkan 1 juta. Dapat kamu 1 miliar. Terus maksudnya gimana? Dari 1 juta, kamu minta sama Allah dilipat gandakan 10 kali lipat, pasti dapat. Insya Allah pasti dapat. Nggak ada yang nggak dapat. Wah, udah. Ini tadi testimoni juga luar biasa. Melebihi daripada apa yang dikeluarkan. Dapatnya berapa? 10 juta mintanya. Tapi biasanya dikasih berapa? Nggak mungkin 10 juta. Pasti dikasihnya lebih. 15 juta, bisa 20 juta, bisa 30 juta. Kalau kita masih mau berjuang nih sampai dapat 1 miliar, maka 10 juta keluarin lagi. Waduh, gede juga. Ah, itu mulai itu. Setan-setan mengganggu. Mulai berat nih. Apalagi nanti udah dapat 100 juta. Oh, lebih berat lagi itu. Ya, ya. Jadi gitu. Targetin dulu berapa mintanya mau. 1 miliar. Kata Allah gitu kan. Eh, wa man jaa bil hasanati falahu asru amsalih. Siapa yang berbuat kebaikan, aku ganti 10 kali lipat. Bahkan di dalam Al-Baqarah dikatakan, wa yaqridullaha qardan hasanan yudha'af aula adafan adafa mudha'afan. Allah menyampaikan demikian. Hei umatku, kata Allah. Hai hambaku, pinjamkanlah dari harta-harta kalian, kalian sedekahkan kepada orang-orang yang berhak menerima asnaf ini maksudnya. Wa may yuqridullah qardan hasanan. Siapa yang minjemin harta kalian, maka akan aku ganti lebih berlipat-lipat. Ini janjinya Allah, bukan janji saya, janji Allah ya. Kalau kita punya iman pasti yakin. Kalau dari mana, dari mana? Nah itu. Otak tuh nggak pernah bisa nyelesain masalah. Berapapun, apapun nilainya, nggak ada. Sedangkan Allah sudah memberikan kita solusi. Itu kan jarang sekali hasil dari olah pikir kita ya nggak? Pernah kepikiran bakal kerja, bakal usaha, bakal dapat sini dari Mm. sini. Datangnya itu nggak pernah kita tahu. Iya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah beri rezeki dan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak diduga-duga. Selama kita hidup kita minta juga nggak sama Allah tetap diberi, apalagi kita minta tapi sambil memberi. Sekarang kalau kita memberi Allah bisa nggak? Nggak bisa. Lalu kita memberi siapa? Nah ini rahasianya. Asnaf yang kamu perhatikan. Golongan as. Jadi Mm. seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Minum dulu ya, boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi gitu. Mungkin saya sudah pernah menjelaskan, tapi saya perlu ulang kembali sebagai pengingat ya. Maka setelah kita bersedekah, nilainya berapa? Serah. Katakanlah saya cuma butuh 300 juta. Oke, kamu ada nggak 30 juta? Nggak ada. 3 juta ada nggak? Nggak ada. Ada nggak 300 ribu? Ada. Silahkan. 300 ribu. Maka kamu akan ketemu 3 juta. Dari 3 juta kamu keluarin tuh 3 juta. Wah, masalahnya udah megang 5 juta, 10 juta, mau ngeluarin 3 juta berat. Itulah tantangannya. Jadi kalau di situ dia berhenti, ya udah segitu aja, nggak naik lagi. Kalaupun ada ya pelan-pelan dan lama, agak lama proses. Dapat mah dapat, tapi bisa jadi nggak dapat. Saya izin Allah, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu itu banyak kejadian punya utang 250 juta 3 bulan selesai. Dia infak
sedekah 25 juta langsung saya share bagi-bagi. Itu 2 bulan beres. Masuk bulan ketiga udah tuntas, 250 juta. Tapi teknisnya gimana? Pada saat saya tanya, punya nggak Bu 25 juta? Waduh, nggak ada Bu ya. Oke, ada 2.500.000 ada nggak? Nggak ada juga. 1.500.000 ada nggak? Atau berapa? 250. Tapi kalau 1.500.000 saya ada. Nah, dari 1.500.000 gitu. Waktu itu ya dikirim ke majelis, saya kosam dulu tuh. Ini rahasianya di sini. Kalau insya Allah mudah-mudahan Allah ridho semuanya ya. Jadi kalau yang disedekahkan lewat ke majelis, saya kosam dulu. Kosam ya ada Ismul Azam khusus yang tidak boleh saya share kecuali yang mau ijazahan, ijazahan full gitu. Kata mujiznya. Tapi waktu itu saya karena mendapatkannya itu izin Allah nilai 25 gram dan guru itu tidak boleh mengurangi daripada itu. Yang mau tingkat mujiznya 25 gram silahkan. Kalau nggak mau ya udah yang ini aja. Ya cukup lah insya Allah gitu ya. Karena itu kontan biasanya. Tinggal seminggu 2 minggu udah kelihatan pergerakannya. Nggak perlu lama. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi setelah kita bersedekah, jadi kuncinya sedekah dulu ya. Jangan riadoh dulu. Sedekahnya keluarin dulu. Gitu. Sedekahnya keluarin dulu. Nilainya ya itu tadi itu. Mau berapa 1 miliar? 1 juta nggak ada. 10 juta nggak ada. 1 juta nggak. 1 juta keluarin. Wah, saya nggak punya 1 juta 100 ribu. 100 juta, 100 ribu keluarin. Tapi satu kuncinya sama Allah. Ju, jujur sama Allah. Sama Allah jujur. Sama saya mah ngebohong juga nggak bakal ketahuan. Sama Allah jujur dia. Kalau sama Allah aja nggak jujur, apalagi sama manusia ya. Gitu. Jadi pertama habis kita habis sedekah misalnya pagi nih. Nanti kita insya Allah rencanakan hari Kamis puasa. Sampai kapan? Sampai Rabu. 1 minggu puasa. Nah kalau yang sekarang pakai puasa nih, biar lebih tajam, biar lebih tajrib. Apalagi yang udah punya kunci dunia, ya bacaan kuncinya habis kunci yang 7 KP, kunci biasa, habis itu kunci bab dunia, baru tawasul nanti ya. Nanti kita jelaskan. Nah, malamnya itu setelah sedekah puasa di hari Kamis, malamnya kita sholat. Jam berapa? Kalau yang disampaikan kepada saya ada 2 waktu. Boleh jam 11. Terus kalau saya nggak kubur jam 11 jam berapa? Boleh di sepertiga malam. Tinggal pilih sepertiga malamnya jam berapa. Ya, mau jam 1 kah, jam setengah 2, setengah 3. Pokoknya sepertiga malam. Gitu. Tapi sepertiga malamnya tidak boleh berubah selama sedang berpuasa. Sama 7 hari itu nggak boleh berubah. Gimana kalau nanti kita ngaji di majelis malam minggu? Riadoh tetap. Tinggal riadoh di majelis bareng-bareng. Enak kan? Iya, sholat asnaf dulu. Gitu. Pada rakaat pertama ketika sholat asnaf, sebelumnya, niat sholatnya adalah sebagai berikut. Nih sebelum sholat ya. Niat saya sholat sunnah dirham rahmatullah alaih 2 rakaat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa Arabnya usolli sunata dirham rakaataini rahmatullah alaih rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi taala. Saya ulangi, usolli sunnata dirham rahmatullah alaih rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi taala. Atau bahasa Indonesia boleh, niat saya sholat sunnah dirham rahmatullah alaih 2 rakaat menghadap Allah. Tuh, dari niat sholatnya aja, niat saya sholat sunnah dirham. Dirham itu apa? Dirham itu apa? Mas. Emas. Zaman Rasul tuh nggak ada uang, adanya emas, sedekahnya emas. Sekarang emas berapa segram? 2 jutaan lah ya. Ya kurang lebih gitu. Terus nanti dapatnya emas. Sedekahnya emas, dapatnya emas.
di zaman Rasul tuh, di zaman dulu kan. Nah, setelah sholat apa niat baca iftitah seperti biasa, baca Fatihah. Pada rakaat pertama baca surat Al-Fil. Al-Fil itu yang mana? Lam taro. Alam taro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Pada rakaat kedua habis sujud segala macam bangun, rakaat kedua Fatihah, surat kedua surat Al-Quraisy. Yang mana Quraisy? J, yang mana J? Iya. Ila Masih Quraisy. Lila fi Quraisy. Pada jauh udah hafal. Ila fi Quraisyin, ila fi rihlat asy-syita'i wasy-sayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min Oh. khauf. Habis itu baca kunci. Baca kunci. Kalau yang udah punya kunci bab dunia, baca kunci. Selanjutnya kunci bab dunia. Ya, alhamdulillahilladzi asyhadu anna rizqi fi yadik dan salawat dan seterusnya. Baru baca waridan. Apa wiridannya? Jadi tawasulnya kapan? Setelah waridan ini. Jadi baca kunci, baca waridan. Limanil mulkil yaum wa huwal wahidul qahhar. Yang memiliki kerajaan hari. Maksudnya kerajaan hari ya setiap hari. Yang memiliki hari-hari itu apa? Siapa? Wa huwal wahidul qahhar, yaitu Allah yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa. Bacanya berapa? Limanil mulkil yauma wa huwal wahidul qahhar 100 kali. Lalu membaca doanya, ya Allah, Engkau telah berjanji bahwa Engkau akan memberikan ganjaran 10 kali lipat dan janjimu kini kupegang teguh. Kini kusedekahkan uang. Berapa nilainya yang disedekahin? Saya 1 juta. 1 juta dengan penuh ikhlas dan karenamu ya Allah. Semoga Engkau berkenan untuk memberikan berapa nilainya? 10 kali lipatnya. 1 juta jadi 10 juta sebagai imbalannya. Amin amin amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Lalu membaca salawat. Salawat apa? Bebas salawatnya. Terserah. Mau salawat Fatih, mau salawat Anwar, mau salawat Banyu Sugoro, Hmm. ya, salawat kun fayakun, salawat Adrikmi, salat Ibrahimiyah, salawat Munjiat, salawat dan salawat-salawat lainnya lah, ya, Tausiul Arzak dan salawat macam-macam, salawat Nuridati boleh, bebas. Lalu kita bertawasul ila hadratin Nabi Mustafa. Wah, pertama ila hadratin Nabi Mustafa sabi habibin wa syabin wa Muhammad wa ala Rasulullah ya. Kedua ila hadratin Nabi Khidir, Nabi Khidir alaihi salatu wasalam. Ketiga ila hadratin Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihi salam, uladu lahum al-fatih ila hadratin jamil malaikatil muqarrabin wal qarabin ya. Wa ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah wa ila hadratin Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Mukarramah ila hadratin Syekh Jarnuji Syekh Jarnuji Syaikhul Fatihah wa khususon ila hadrati itu bagus Bakri Sampora atau Mama Sempur, ini gurunya Abu Yedi Miati nih. Ini sanadnya berarti ini ya sampai ke Syekh Nawawi ini. Ingat-ingat nih. Syaikhul Fatihah. Terus wa khususon ila hadrati Abu Yedi Miati ya, ila Abu Yedi Miati. Yang terakhir wa khususon man ajazani ilal muntaha, khususon man ajazani ilal muntaha, khususon kepada yang mengijazahkan saya hingga akhir, hingga bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita berniat. Nah, wa itu anak rohari ayatil karim wa syarif wa surat al-waqiyah taqarruban ila Allah tawassulan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ajli jalbir rizki gitu ya. Aku berniat membaca ayat-ayat mulia ya. Surat al-waqiyah, surat waqiyah. Taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah wa tawassulan ala Rasulullah.
dan bertawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam li ajli jalbir rizki. Untuk apa? Untuk jalbir Jalur rizki, rezeki. rizki yang berlimpah. Al-Fatihah. Nah, membaca surat setelah baca Fatihah, bacalah surat Waqiah. Nah, untuk yang sekarang berapa yang dibaca? Hanya 9 kali. Sambil puasa tapi ya. 9 kali. Jadi nggak ada lagi Riyadhah 41 dibagi-bagi, nggak ada. Ini Riyadhah Nafsiyah ya, masing-masing tapi dengan kita berjamaah tapi masing-masing. Tetap barokahnya dapat berjamaah. Cuman sekarang tanggung jawabnya kepada masing-masing. Nggak ada lagi ngisi checklist tapi dia belum ngaji. Ada aja kadang-kadang kan, ya namanya lupa mungkin atau gimana ya terserah. Pada intinya 9 kali, 9 kali. Lalu setelah baca Waqiah 9 kali, baca ayat kursi sekali, salawat nariyah ya 11 kali. Salawat nariyah ini nih. Allahumma sholli salat, Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi sampai akhir wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Lalu baca doa, Allahumma inni asbahtu wa amsaitu wa ana uhibbul khairu wa uhibbul syarra. Ini baca doa. Biasanya ini kan dibaca doa pagi hari dan sore hari Ya. sebanyak 3 kali. Nah, ada artinya di sini. Ya Allah. Kalau mau baca artinya, setelah baca ini doa ini, kita baca dalam hati bergumam. Oh, sungguhnya aku bangun. Gitu boleh, boleh. Ya, atau ya pokoknya begitu deh. Lalu membaca doa selanjutnya, Allahumma hdini linurika fima yuradu ilan fima yasduruni wa fima jaribu ilaika, terus sampai wa ajili bi man mujib sebanyak 3 kali. Lalu doa penutup, Allahumma innahu laisa fis samawati dzarratun wa la fil ardi qatarun wa la fil jibali madaratun wa la fil sajari warqatun dan seterusnya. Dan seterusnya sampai alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Seperti ada yang ditanyakan di sini. Yang udah ya dong pasti. J, yang baru bergabung ada yang ditanyakan nggak? Apa cukup jelas? Apa bagaimana? Apa mau nanya ini nih? Kok Boleh sedekah minta? bertanya, Bu ya? Ah, siapa tuh? Kang Fian. Ya, Ya, gimana Kang Fian? nah, ini kan puasanya selama 1 minggu ya, Bu ya? Ya, Itu sholatnya jam 11 atau per 3 malam. Ketika 1 minggu ini, terus ada beberapa waktu nggak bisa, akan saya ngambil sepertiga nggak bisa, terus bagaimana, Bu ya? ya. Sebetulnya mah kalau keterangannya mah wajib ya. Cuman kalau dalam keadaan emergensi pada waktu itu saya terima itu bisa dikodok, ngerti ya? Karena sifatnya wajib dikodok, paham dikodok ya? Ya, Diganti, diganti. diganti, diganti dalam artian ya, misalnya malam nggak bisa, berarti kan misalnya pas waktu duha, kalau duha nggak bisa, habis dohor, tapi jangan sampai masuk ke habis asar, dan lain waktu, paham nggak tuh? Tapi ya kalau memang keadaannya emergensi gitu, kalau emergensi, keadaan Emergency. misalnya tugas kayak Kang Fian gitu kan, udah saya nggak bisa Bu ya kemarin udah kita jam setengah 3, hari ini besok saya nggak bisa karena masih di jalan. Nah pas duha turun jaga langsung. Karena kalau Kang Fian sholat sambil nyetir kan bingung ya nanti apa sih namanya keretanya keretanya lodok sendiri nanti. Allahu Akbar jedug ya. Ya Allah.
Gitu. Jelas Kang Fian? Ya, jelas aku ya. Terima kasih aku ya. Ya. Jadi, tapi diutamakan kalau bisa tidak boleh ganti waktu dan tidak boleh kalau bisa lagi tidak boleh ganti tempat. Empat. Nah, gimana kalau yang riadohnya di majelis nanti misalnya yang malam Minggu atau malam Senin ya nggak apa-apa tempat saya orang kumpul di tempat saya gitu aja. Semuanya kumpul di tempat saya karena nanti akan saya kosamkan di situ. Kosamkan itu beda dengan ini. Jadi ada doa kosam-kosam khusus. Nanti kalau nanti pertama itu lewat sedekahnya lewat majelis. Ya, Hmm. karena itu nanti yang akan kita bagikan itu dengan uang yang dikosamkan, yang disedekahkan. Cukup jelas Kang Fian? Terima kasih Bu ya. Ya, alhamdulillah. Yes, Kak. Yang lain udah jelas kali. Masih ada yang nanya lagi nggak? Nanya Bu ya, Ya, ini kan untuk yang kalau dulu kan kalau masing-masing itu kan setiap hari kalau ada mau mulai kan disiapin dulu tuh uangnya gitu ya di depan gitu. ya, Untuk yang ini ya Allah Engkau telah berjanji ya, sampai akhir gitu. ya, Nah kalau ya, ini disalurkan ke majelis gitu Bu ya, ya, nggak ada ya. uang fisiknya gitu gimana nanti Bu ya, Nggak apa-apa, nanti teknisnya? saya ambil dalam bentuk fisik, nanti akan saya taruh. Hmm, 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 hmm. Jadi nanti kita niatnya itu gimana Bu ya selama 1 minggu itu atau Ya, hmm. ya telah kusedekahkan, gitu. Oh tetap gitu nilainya yang telah Tetap, disedekahkan itu? betul, nggak Oh rubah, nggak rubah. oke 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 oke. Nah itu yang nanti itu Bu ya, contoh ya katakan misalkan pengen 100 juta gitu ya Bu ya. Hmm, Nah yang hmm, disedekahkan kan 10 gitu, 10 juta kalau 10%-nya gitu ya. ya. Nah itu nanti niatnya itu selama 1 minggunya itu atau terus berterusan gitu Bu ya atau gimana Bu ya? Gimana tuh? Iya, Oh, kan baru kurang contohnya paham. kan Hmm, contohnya targetnya 100 juta. ya, Yang disedekahkan 10%-nya berarti kan 10 juta lah katakan gitu ya. ya, Nah, jadi nanti untuk niatnya ini telah kusedekahkan uang 10 juta ini kan dengan penuh ya, ikhlas untuk memberikan 100 juta. Nah, jadi niatnya ini Bu ya, kan kita kan Riado ini kan 1 tahun ya, ya, 1 tahun ke depan. Nah, untuk yang 100 juta, 10 juta ini kan udah disalurkan ke majelis. ya. Nah, jadi nanti itu untuk 1 tahun itu kah Bu ya atau gimana Bu ya? Nah, gini, teknisnya ya. Nah, ini Mm-mm. bagus pertanyaannya. Kalau nanti udah dapat 100 juta, terserah. Berarti kan udah nyampe tuh. Mm-mm. Berarti mau naik atau mau di 100 juta terus. Mm. Kalau di 100 juta lagi misalnya, ini udah dapat nih 100 juta. Biasanya nggak dapat 100 sih lebih. Nggak mungkin 100, nggak mungkin. Mm-mm. Sangat nggak mungkin. Saya udah berkali-kali ngalamin. Saya punya utang izin Allah ya, wasilah 300 juta 6 bulan beres. 6 bulan beres. Dimulai dari 3 juta rupiah. Izin Allah. Karena saya tahun 2000 berapa ya? 2000. Terakhir tuh yang kedua kita tahun berapa tuh? 2020 ya? 2020 ya? 2018 itu saya tuntas 300 juta izin Allah. Kartu kredit saya tutupin semuanya. Dan alhamdulillah bebas. Itu ya kalau kitanya nanti riadohnya bisa udah dapat 300 ya. Kalau kita, karena kita targetnya segitu kan. Kalau misalnya dalam 1 tahun dia sudah achieve nih targetnya. Nah, balik lagi, mulai lagi. Sedekah lagi, mau berapa? Mm. Misalnya, oh saya butuhnya cuman sama 100 juta lagi, 10 juta lagi, kosamin lagi, gitu. Nah, gimana kalau misalnya dapat 100 juta, pengennya 100 juta, tapi dia cuman punya uang, mohon maaf ya, katakanlah 1 juta, dia punya nyisihin uang. Ya ketika dapat 10 juta, itu dikosamin lagi. Tapi ya nggak mungkin 10 juta lah. Bisa 20 juta, bisa 30 juta. Karena kalau dalam bahasa Al-Quran, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin fi kulli mi'atin. Habatat sab'a sanabila fi kulli
sanabila mi'atu habbah. Bahkan sedekah itu bisa mencapai 700 kali Nih. lipat. Tapi kita sadar diri aja lah, minta 10 kali lipat. Bisa nggak sampai 700 kali lipat? Sangat mungkin terjadi. Nih. Kita mintanya 100 juta, dikasihnya bisa 200, 300. Kecil buat Allah mah. Baru ngegandain 20, 30, sampai 700 kali lipat aja terjadi kok. Jadi gitu. Kalau udah mencapai, misalnya tadi, dia dapatnya, mintanya 100 juta, punya uang 1 juta. Dapat 10 juta, atau 15 juta, atau 220 juta, 10 juta dikosamin lagi. Gitu aja. Ya kalau kalau dari skala kecil memang gitu. Tapi sangat mungkin terjadi dia sedekah 1 juta dapat 1 juta. Sangat mungkin Allah itu. Allah mah tahu keadaan kita. Tapi ya kalau itu kan kita mintanya janji Allah tuh 10 kali lipat. Hmm. Dan itu pasti tercapai. Ya, ada lagi. Paham yuk kira-kira? Ya, paham Bu ya. Ya, baik. Ada lagi yang lain? J, udah paham belum J? Insya Allah Bu ya. Insya Allah. Soalnya ini new player kan, pemain baru. Takutnya ada yang belum paham. Ini aja yang udah senior, kadang lupa. Oke, ada yang difahami? Ada yang difahami, ada yang kurang dipahami. Jadi gitu, utamanya ini untuk yang awal, riadoh awal nih. Jadi Kamis, ya silahkan nilainya berapa? Bebas, silahkan transfer ke saya, ya ke majelis. Nanti saya kosamkan, ya. Kosam ini sangat luar biasa. Ini Ismul Azam Allah yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang, kalimatnya di situ. Para-para aulia Allah, para-para ahli-ahli tasawuf. Sulit, walaupun ada, pasti ada. Nggak cuma saya yang pegang kan. Murid-murid Abu Ya mungkin pada pegang. Tapi ya itu, sangat berat untuk mendapatkannya dan tidak mudah. Tentu kita dengan guru kadang mau diuji dulu. Diuji keseriusannya, diuji ketika disuruh puasa, diuji ketika untuk berjuang, diuji. Kayak gitu, maksimal di hari Kamis, malam Jumatnya akan saya kosamkan, ya. Kalau itu by transfer, nanti akan saya withdraw, tarik, saya akan sholatin, nanti semuanya juga saya akan fotokan, ya, fotokan, dan nanti dengan foto itu bisa kita diniatkan. Hmm. Nah, karena sedekahnya ini digabung dalam satu, uangnya langsung gabung jadi satu, maka itu nilai barokahnya itu insya Allah berlipat-lipat sebagaimana jumlah pesertanya. Masya Allah. Karena berjamaah, walaupun nanti nafsiyah ya wiridannya ini ya masing-masing. Ini mah insya Allah kalau bab wakiyah nggak dendam karena sedekahnya udah di depan, udah kekunci dulu. Kalau yang ada damnya itu sedekah belakangan bahaya keadaannya. Cuma ya tetap aja kalau ini, kalau dia nggak selesai selama 1 minggu berarti gagal, ngulang dari awal. Terus gimana sedekahnya? Ya harus sedekah lagi. Jadi jangan sampai gagal gitu. Oke, ada yang tanyakan kembali? Nah, Ya. cerita sedikit. Kemarin itu yang bab sedekah itu sudah mencapai. Akhirnya Makmun boleh bercerita, boleh nggak? Iya. Nah, Bu ya. gimana tuh pengalaman Wakiah yang lalu sampai mencapai perjalanan Baitul Haram, Hmm. dari gimana teknisnya waktu itu? Ya, Alhamdulillah itu dimulai tahun 2023 kalau nggak salah. 2023 eh, dengan
Waktu itu alhamdulillah ziarah setiap malam Jumat ya ke 3 titik lokasi, ke Abuya Dimyati, ke Syekh Abdul Jabar dan juga ke Makom Pondok Kopi. Iya. Ya, Sangadia. Di itu barangannya maksudnya ya. Eh, Setiap bulan, alhamdulillah, saya titipkan ke majelis dari mulai 500.000 per bulan. Kemudian, alhamdulillah, Allah gantinya lebih dari 10 kali lipat untuk apa namanya rezeki yang saya dapat. Saya naikkan lagi, tiap bulan saya keluarkan. Ini jadi gini, misalnya dapat, kan kalau misalnya dapat 5 juta, kalau 1 juta tuh, kalau misalnya cuma 5% kan berarti 50.000. Tapi saya keluarkannya misalnya 200.000 gitu. Jadi ketika dapat eh, 5 juta, ya saya keluarkannya 1 juta. Jadi 20%-nya malah. Hmm. Kemudian dapat 20 juta, saya keluarkannya lebih lagi di angka misalnya waktu itu 15 juta 750, 1 juta naik lagi 1.500.000, 2 juta, terakhir 2 juta ya Bu ya. 2 juta. Alhamdulillah itu sempat omset itu terima per bulan itu minimal 50 juta, minimal 50 juta gitu. Alhamdulillah waktu itu dari rezeki yang saya terima, saya bisa berangkat sama istri ke Baitullah Haram sama Buya bareng. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya untuk eh, apa teman-teman atau jamaah lain yang berat nih, belum belum ada uang sekian, itu boleh bertahap. Jadi diniatkannya 10 kali lipat dari yang dikosamkan ke Abuya. Saya 100.000 jadi 1 juta. Nanti sudah tercapai 1 juta. Niat awalnya kan misalnya 100 juta. Jadi niatkan dari 100 menjadi 1 juta. Kemudian kalau misalnya udah dapat 1 juta, keluarkan lagi. Misalnya naik ke 200, jadi 2 juta. Seterusnya sampai dengan target kita mencapai sesuai yang kita harapkan atau kita inginkan. Insya Allah sih itu di luar nurul lah. Alhamdulillah. Bahkan sampai tertinggi itu sampai dengan omset tuh 80 juta sebulan. Itu alhamdulillah, dipotong operasional dan sebagainya, netnya masih dapat lah 50 juta. Karena kan ada karyawan juga dan sebagainya yang memang itu kan beban atau misalnya tanggung jawab kita ya terhadap apa keberlangsungan usaha. Sekian Abu ya. Ya, makasih. Oke, baik. Makasih Ahina Mamun. Eh, itu salah satu eh, pengalaman ya. Saya kira itu mah bukan hayalan ya. Itu realita dan itu nyata terjadi. Bahkan ya mungkin Ahina Mamun pernah juga tahu saya pernah membina ataupun mendampingi satu perusahaan ya. Itu dari karyawan yang hanya 20 bisa mendapatkan waktu itu karena corona, karena kita rajin ziarah dan dikosamkan uang sedekahnya itu, saya bisa atas izin Allah kita bisa bersedekah senilai sekitar 15 sampai 30 juta 1 bulan karena 2 kali waktu. Itu pendapatan perusahaan mencapai bersih ya 400 juta sebulan. 400 juta bersih loh, bersih. Karena eh, 400 peserta daripada diklat itu bayarnya 2.500.000 ya. Yang 1 juta dibayarkan ke Polda dan tetek bengek dengan segala macamnya. Sebetulnya 1.500.000 dikalikan 400 sekitar 700-an gitu kan. Cuman di net buat perusahaan 400, yang lain buat katakanlah operasional dan sebagainya, sewa kantor dan sebagainya. Dan izin Allah itu sebetulnya
dalam 1 tahun kita waktu itu masih ngontrak, nilainya 2,4, ruko itu 3 lantai, nggak nyampe 1 tahun, 6 bulan itu udah kebayar harusnya. Tapi karena ya hati-hati nih ya, hati-hati sekali. Karena waktu itu ya saya bercerita pengalaman aja. Pengusaha ini direkturnya waktu itu tidak jujur kepada kita, ya, tidak jujur kepada kita. Dan waktu karena kita bertawasul, mohon maaf ya, wasilah ke Abu Yadimati. Abu Yadimati marah karena apa? Dia tidak jujur. Artinya apa? Saya tidak minta, mohon maaf ya, uang seperak pun saya tidak pernah minta. Saya cuma minta bangunkan saya majelis. Tapi realitanya dia sudah sembunyikan uang-uang ini, ya. Bahkan yang 400 juta itu bukan keluar dari lisan dia, tapi dari bendahara. Dan seharusnya ada hak-hak yang diberikan kepada majelis, tapi tidak. Tapi di dalam laporan disampaikan itu nilai tersebut. Dan alhamdulillah izin Allah saya disuruh keluar oleh Abu Yadimyati dan saya keluar. Waktu itu saya ditaruh sebagai komisaris tapi saya tidak mendapatkan uang seperak pun karena saya nggak mau. Sekali dia berkhianat, bukan berkhianat kepada saya, berkhianat kepada Allah. Dan kalau sudah aulia Allah, Abu Yadimyati nih marah, saya angkat tangan. Bahkan perusahaan itu tidak boleh menggunakan nama yang pernah disematkan. Karena saya dapatkan nama perusahaan itu Riyadhah, puasa, dan sebagainya di makam Makbaroh Abu Yadimyati. Wasilah. Abu Yadimyati, saya sangat dia dan saya Abu Jabar. Dan itu bukan main-main. Dia sudah menikmati itu. Tapi kita bukan ngejar uang. Kita ngejar berkah. Kalau Riyadhah seperti itu dilandasinya dengan kebohongan, ya mohon maaf. Angkat kaki saya. Dan tanpa seperak pun saya terima. Alhamdulillah. Karena kita ngejarnya ridho Allah. Buat apa? Kalau emang itu hak saya, bagaimanapun ceritanya dia menyembunyikan uang itu, akan datang kepada saya, nggak peduli gimana ceritanya. Dan alhamdulillah sampai saat ini, gitu kan, ya Allah tetap memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita ya, nggak peduli bagaimanapun keadaan. Gitu. Itu hanya sekedar cerita saja. Dan saya kira masih banyak cerita-cerita lain yang tadi sudah disampaikan para jamaah. Dan saya kalau boleh sampaikan, jujurlah kepada Allah. Kalau memang kita pengen hajat kita terkabul, yang tadi saya sampaikan, itu tiap bulan atas izin Allah kita bisa eh, memberikan santunan kepada hampir 200 orang. Tiap 2 minggu sekali kita adakan kumpul 50 sampai 100 orang. Kita kumpulkan, kita berikan sembako, kita berikan amplop. Tiap orang 150 sampai 300 ribu. Dikalikan 100, ya, 2 kali kegiatan, gitu kan. Kadang 50, kadang 100, dibagi per 2 minggu. Saya keliling, termasuk ke Bogor, termasuk ke Tangerang, ya, Teluk Naga waktu itu tempatnya GoFood tuh, Pandeglang, Tangkas, Serang, Cilegon, Banten, udah pokoknya mau keliling Banten udah semua ngerasain. Insya Allah ada doa-doa kita di situ, ya, doa keberkahan. Tapi yang tadi saya sampaikan, jujurlah kepada Allah. Karena kalau kita nggak jujur sama Allah, gimana kepada manusia? Dan kalau kita tidak jujur kepada Allah, ya, kalau orang kurang bersyukur, tunggu saja lah kehancuran. Bukan aku, bukan. Tapi ini adalah akhlak yang kita harus jaga. Apalagi riadohnya ini minta betul-betul pada Allah. Kalau mohon maaf, sekiranya 1 miliar ya sudah banyak yang mencapai itu. Ya mohon maaf pada salah satu teman saya, seorang legal perusahaan yang dia juga memiliki outsourcing. Pada saat corona dia cuma punya outsourcing 20 dan sekarang ya sudah mencapai 1.200, minimal 800 karyawan. Dan itu nyata yang ngaku, gitu kan, nggak pernah mendapatkan itu dan berkahnya sangat luar biasa. Bisa punya rumah baru, mobil baru, mobil BMW, Pajero, rumah baru. Ya, kita malah alhamdulillah ya bersyukur. Seperti itulah cara Allah mengijabah.
Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita jujur kepada Allah. Dan kosam yang saya pegang ini betul-betul Masya Allah, sangat luar biasa. Dan ini pegangan saya dari dulu. Ketika saya masih ngajar dengan gaji cuma 185.000 satu bulan, tahun 2005 sampai 2007. Berkelana ya, kayak Yoko berkelana cari ilmu, puter-puter. Mondok di sini, bertemu guru ini, bertemu guru itu, ijazah ini, ada yang 25 gram, ada yang 10 gram, ada yang 15 gram, bahkan ada yang saya cicil. Tuh Makmun juga ya, Ahina Makmun pernah nganter ya, nyicil. 25 gram nyicil, ada uang 1 juta, waktu itu masih emas 250 gram, 250.000 1 gram. Itu kembar ayam Gajiannya 25 gram. Kenapa ya? Apa, Mon? gajiannya habis Habis gajinya. minus. Gajinya habis. Rizkinya mah enggak, insya Allah. Alhamdulillah saya mendapatkan pekerjaan, wasilah ya. Alhamdulillah kesana kesini kerja tidak pernah lamar kerja, tapi selalu ditarik langsung. Itu juga kan rezeki. Tidak pernah ngalamin yang namanya interview dan sebagainya. Rezekinya Allah yang berikan itu sangat luar biasa. Banyak hal-hal yang di luar di luar nurul. Bahkan ada orang datang ke rumah cuma pengen ngasih uang, nggak kenal. Ya, sampai orang itu bingung. Jangankan dia, saya juga bingung. Gitu. Jadi kalau kitanya masih apa ya, tidak punya rasa keyakinan keimanan yang mana yang kurang, saya kira lebih baik tidak ikut. Karena harus yakin dan harus sabar. Tidak boleh ada keraguan. Karena pernah ada orang cuman ikut coba, nyoba doang. Ya, Mun ya, ingat ya siapa orang yang cuma nyoba. Sur, bener nggak nih? Bisa 10 kali lipat. Benar, saya bilang. Ikut lah. Nah, ikut. Ya, terserah berapa. Dia ngasih 5 juta. Izin Allah. Saya sebar ke pesantren salafi, ke panti asuhan, segala macam. Saya 2 minggu dapat 50 juta. Dia nelpon, Sur, gimana? Ini kok lu ada tanda-tanda? Nah, maksudnya gimana? Ini kan udah ada waktu ya, katanya cepat biasanya. Cepat, saya bilang. Saya dapat 50 juta. Kok belum ya, katanya. Belum. Kok belum? Saya bilang. Aneh. Tunggu aja, tunggu. Sebulan kemudian dia telepon. Sur, ini kok semenjak ada wakiah, malah saya kehilangan uang. Kehilangan uang gimana? Banyak hal-hal yang harus saya keluarkan. Coba di nominal berapa jumlahnya? 50 juta. Jadi bukan narik 50 juta, malah hilang 50 juta. Loh, kok bisa? Saya bilang. Ya, mohon maaf ya, profesinya adalah seorang dokter. Dan itu memang katakanlah klinik saya yang dampingi lah dari dulu. Sampai dia punya klinik yang aset sangat luar biasa. Alhamdulillah, barokah Allah itu, kuasa Allah. Itu hilang 50 juta. Satu biaya klinik ini ada aja tuh tiba-tiba tuh. Tiba-tiba pokoknya, Bang. Termasuk anak masuk rumah sakit dengan nilai nominal 25 juta DPD waktu itu. Oh, paham saya. Pengennya berapa? 500 juta atau 1 miliar. Tapi dia nyoba dulu 5 juta. Nyoba. Sama Allah nyoba. Akhirnya hilang. Dia bukan nggak mampu ngeluarin 50 juta. Tentu ringan. Karena setiap saya dengar beli tanah 500 juta. Beli ngebangun 1 miliar, 2 miliar. Punya. 5 juta sama Allah. Sedangkan dia kemampuannya melebihi daripada itu. Nah ini. Jangan main-main sama Allah. Dihapus. Malah hilang 50 juta. Saya cuma tanya gini bilang. Anak lu harganya berapa sih? Mohon maaf ya saya ngomongnya bahasa lu gitu. Eh, yang nggak ternilai loh. Berarti anak lu selamat tuh nilainya kan melebihi daripada lu yang minta. Nilai 50 juta kecil buat lu. Kemarin aja lu beli tanah 500 juta mampu. Kenapa bersedekah 50 juta dengan target 500 ribu? 500 juta kamu nggak nggak yakin sama Allah. Ya Allah ambil lah. Diambil itu 50 juta hilang. Habis pokoknya 50 juta.
Dan kalimatnya apa? Yes. Ini buat saya sangat, mohon maaf ya, berat kalimatnya ini. Oh, gua kapok ngamalin waktu ya. Allah. Kapok kalimatnya. Enak ya. Amalan para wali, utamanya ini Hasan dan Abu Edimyati, dibilang kapok. Bukan kapok amalannya, orang yang nggak jujur. Paham ya? Nah, ini kejadian nyata. Saya yang mendampingi langsung. Dan dia sendiri menyatakan demikian. Dan sampai saat ini, ya alhamdulillah aja. Tapi ya sepi sekarang. Karena dia banyak sih kata-kata yang secara akidah itu sangat, apa ya, membuat orang beriman tuh ngelus dada. Ya buat saya kalau datang, saya terima. Tapi mohon maaf, tidak akan saya perjuangkan seperti dahulu. Gitu. Karena apa? Buat anak yatim, fakir miskin, duafa, asnaf ini nggak mau. Malah dia bahasanya menghindar. Kalimat-kalimatnya selalu menghindar. Kalau mau ngasih buat anak yatim fakir miskin doa, kalau mau datang saya bilang paketnya lu bawa kemari lu yang bagiin, juga nggak mau. Gitu. Nah itu adalah tanda-tanda orang kurang beriman. Yang dia cari apa hanya ini. Wah. Dan target kita bukan ini, target kita iman, iman kepada Allah. Adapun nanti rezeki ini niatnya apa? Jangan dapat uang buat ibadah. Ibadah itu apa aja? Menafkahi anak istri itu ibadah. Ya enggak? Memberikan biaya pendidikan kepada anak itu ibadah. Bayar cicilan rumah, yang bayar cicilan rumah ibadah. Cicilan mobil ibadah. Iya kan? Buat ngantar anak istri bawa mobil ibadah. Iya Allah Rabbi. Buat ongkos kerja ibadah. Buat modal kerja ibadah. Buat modal usaha ibadah. Niatnya ibadah. Paham ya sampai sini ya? Oke. Ada yang ditanyakan kembali nggak? Udah jam 10. Alhamdulillah. Izin tanya Bu ya. Ya, Kang Rengga nanya lagi. Iya, Iya. ini yang Ya, masih berhubungan dengan Kang Vian karena pekerjaan Bu ya. Pian. Kan waktu Kenapa Pian? Kang Vian tadi kan waktu Oh, Bu ya. iya. Sekarang tempatnya juga Bu ya. Hmm. Karena kita kan ya maaf termasuk kaum muslimin Ramadan sih Bu ya Iya, kerjanya. iya, iya. Iya, iya. Paham, paham, Terima paham. kasih Bu ya. Ya, terkait kepada tadi, selama seminggu awal ini, kalau memang sangat emergensi dan tidak bisa ditinggalkan di kodok, itu aja. Ya, Kang Rengga, Kang Rengga, Iya Bu ya. Untuk paham. tempat Bu ya, tempatnya kalau Tempat juga sama. Kalau sama memang Bu ya. tidak memungkinkan, Siap Bu ya. ya. Kan Iya Bu ya. kalau saya pernah nanya sama guru waktu itu ya, dia bilang, ya kalau memang emergensi, ya tentu ada kemungkinan, ada rukhsah. Tapi kamu jangan buat-buat. Itu adalah keadaan yang nyata dan artinya kamu tidak bisa melakukan pada waktu itu di tempat itu gitu. Kan bagusnya mah di tempat, di rumah misalnya kita punya musola atau ruangan mihrab dan sebagainya, atau di kamar yang biasa kita kerjain di situ, tidak boleh rubah. Tapi kalau dalam keadaan yang sangat terdesak, emergensi, maka itu diperkenankan tapi dikodok. Malam nggak bisa, pagi waktu duha. Kalau duha nggak bisa, bis duhur. Asal jangan habis asar. Nggak boleh ada sholat sunnah setelah sholat asar. Dan itu Masa. udah ganti hari kan. Iya Bu ya. Nah gitu. Siap Bu ya. Terima Ya, kasih Bu ya. ya sama-sama Kang Rega. Nggak nanya ini tuh lagi ikhlas itu Kang Rega. Nggak ya? Ah, sudah Bu ya. Iya, iya, iya. Iya, Subhanallah. berproses ya Bu ya. Nggak bercanda saya Kang Rega. Jangan terlalu masuk hati ya. Canda. Oke, ada yang lain kah? Kalau sudah dipahami, saya kira hmm, Kamis terakhir bagi yang sungguh-sungguh mau benar-benar mau dikosamkan, mau riado, ikut riado, silahkan saya tunggu kabarnya. Karena malam Jumat, tepat insya Allah jam 11, insya Allah kita akan mulai. Gitu. Sesuai kalau nanti misalnya saya nggak bisa jam 11, ya tadi pilih waktu. Seperti malam kah, gitu ya.
Tapi upayakan untuk hari pertama gitu ya, bareng-bareng di jam 11. Ya, Kecuali emergensi tadi. Kamis tanggal Kang berapa, Yuri, Bu ya? apa? Kamis tanggal berapa? Kamis Tanggal besok. 24, Kamis besok 24 ya. 24. Ya, 24 Bu ya. Ya, 24. Berarti Oke, sedekahnya terakhir kapan tuh Bu ya? Kamis Sore. Belum maghrib sore. gitu. Jangan itu siang aja saya ngambil sih. Ambil uang. Iya. Buru-buru, Ya. kasihan itu KTM ya susah. Siang lah, siang ya, siang. Sore saya ambil lah maksimal. Tapi siang udah ini, jadi nggak bolak-balik karena saya sore asar itu maghrib, asar itu hari Kamis sudah mulai buka pintu gitu. Saya kan harus ngebukain yang lain juga gitu. Asar, maghrib sampai isya tuh udah harus fokus. Nah, nama-namanya gitu kan. Dan saya jadi malam jam 11 akan dikosam uang itu untuk kita bagi. Oke, ada lagi? Cukup ya? Allah. Eh, ya, yuk. Alhamdulillah, Kang Giri, Kang Rengga, Kang Fian, eh, Isman, Indra, Kang Irwan, dan Kang Makmun. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti ini tolong di-save dan disimpan di Telegram ya, oke. Siap. Apabila ada yang mau ikut lagi, kemungkinan artinya kalau ada yang mau se apa namanya setelah 1 minggu ada yang mau ikut, nggak apa-apa, boleh ikut gitu. Cuman dia ya tadi terus seminggu gitu. Iya, maaf. Nanti ya. Mau itu. Tadi itu istri mau ikut. Mm-mm. Iya, cuman katanya tadi Zoom-nya diwakilin aja. Oh iya, apa-apa. Mau targetnya sendiri apa dua? Kalau setiap individu kan masing-masing tuh sedekahnya. Mau berapa berapa Targetnya terserah. sendiri-sendiri. Ya, baik. Oke. Iya, Jadi iya, iya. kalau yang istrinya mau ikut bergabung juga nggak apa-apa. Ya Jadi, dapetnya double Bu ya. Amin. asik. Betul. Alhamdulillah. Double, kiri kanan dapat. Oke. Ada Ayam beren. Ayam Ayam, meren. ayam beureun. Iya, iya, iya. Beureun ayalah. Insya Allah. Ya, Yoko kalau datang lagi nanti mau makan apa bilang aja. Masya Allah. Siap. Masya Allah. Waduh. Alhamdulillah. Saya Yoko nggak kemarin. dijemput. Kang Giri kemarin tidak berkesempatan hadir ya, Pak. Malum lah lagi tugas dinas, tidak bisa ditinggalkan. Ya mungkin nanti di kemudian hari kalau ada waktu, Kang Rengga juga kalau udah selesai, katanya mau ke sini Kang Rengga. Saya kira pas bersamaan Kang Yoko. Masih itu Bu ya ujian terus Bu ya. Iya, mantap. Sertifikasi kemarin. Tapi mending kalau ujiannya di pekerjaan mah. Kalau ujian hidup itu repot. Berat Bu ya. Kalau Tidak. guru beda Bu ya. Oh Kalau iya, guru muda mah beda tuh Luar kelasnya. biasa Bu. Luar biasa. Tapi udah, Masya Allah, bab dunia juga udah langsung tajrib. 3 hari langsung tajrib. Habis puasa langsung cetak gol. Alhamdulillah Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Iya. Ya, demikian. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kembali? Kalau tidak ada, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil Alhamdulillah. Alamin. alamin. Kafana hada wa afa minkum. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan dalam bertutur kata. Semoga apa yang kita niatkan dari mulai malam ini sampai pelaksanaan diri ada waqiah, Allah mudahkan, Allah kabulkan, Amin. Allah lancarkan. Amin. Semua hajat-hajat dikabulkan oleh Allah Amin. dengan jalan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal Amin alamin. ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.